Siap-siap pensiunan, pencairan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Baru-baru ini Prabowo memanggil Airlangga dan Sri Mulyani ke istana membahas APBN 2026. Akankah pesangon pensiun akan segera mulai dicairkan atau diberlakukan? Berikut kita ulas videonya pada sore hari ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Ekonomi ke Istana Negara Rabu 26 Maret 2025. Rapat yang dipimpin oleh Presiden ini akan membahas mengenai rencana pembentukan APBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan bahwa rapat yang dilakukan terkait rencana penyusunan APBN 2026. Ya, mulai disusun ya, lapor ke Bapak Presiden dulu, kata Sri Mulyani sebelum rapat dengan Presiden. Kemudian, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, memang saat ini sudah masuk dalam siklus pembahasan APBN 2026 di DPR RI. Maka agenda kali ini untuk memberikan laporan kepada Presiden. Dalam rangka siklus APBN 2026, ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan ke DPR. Kita hanya lapor Bapak Presiden, kata Anggito. Hanya saja, keduanya masih bungkam ketika ditanyakan mengenai pelemahan rupiah yang terjadi. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi 11, 13 Februari 2025, dibahas mengenai kebijakan efisiensi akan dilanjutkan jika menciptakan sebuah budaya baru dari birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga. Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan efisiensi itu akan menjadi landasan untuk penyusunan APBN 2026. Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh KL. Sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga, ucap Sri Mulyani di ruang rapat Komisi 11 DPR, Jakarta. Ia mengatakan, dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun ini senilai 306,69 triliun, maka ke depan pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiun ASN pada tahun ini, yaitu di tahun 2025. Sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Bahkan di tahun 2006 saja sudah ada beberapa situs daerah yang membocorkan terkait dengan rencana perubahan skema pensiun ini menjadi fully funded. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan sistem pembayaran bulanan, sekarang akan diubah menjadi pesangon pensiun atau yang dikenal dengan fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar. Sebagaimana dikatakan oleh Menpan RB pada waktu itu yang masih dijabat oleh Cahyo Kumolo. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded atau pesangon pensiun ini. Kalau kita lihat dari Civil Apparatus Police Brief BKN yang berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS, terbitan September 2017, ternyata skema ini sudah lama disebutkan. Skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta.
yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Nah, sedangkan skema yang kita gunakan saat ini adalah skema Pay as you go. Nah, meski begitu, dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran belum disebutkan skema pensiun apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing, pengembangan program baru untuk PNS baru, dan P3K. Nah, kebijakan reformasi pensiunan ASN ini didasari adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah. Jadi ketika para pensiunan memasuki masa pensiun, ketika para PNS memasuki masa pensiun, maka nominal yang didapatkan di bulanan itu jauh rendahnya dibandingkan ketika masih aktif bekerja. Tentu ini juga menjadi dilema seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup setiap tahun dan meningkatnya biaya hidup setiap tahun. Dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Nah, kedua, terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio antar jabatan. Contohnya, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Kemudian, ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan PSUGO, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan. Seiring dengan tren population aging, beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Nah, jadi yang menjadi dasar perubahan terkait dengan skema pensiun menjadi pesangon ini, salah satunya adalah beban APBN yang semakin lama semakin meningkat. Karena makin banyaknya para pensiunan, kemudian daya tahan hidupnya yang lebih lama. Jadi artinya kehidupan para pensiunan yang semakin lama itu juga menjadi berpengaruh terhadap beban APBN. Semakin lama para pensiunan hidup, maka beban APBN pun semakin meningkat. Nah, kira-kira kasarnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya pesangon pensiun ini akan dilakukan di tahun 2025. Pertanyaannya kapan akan mulai direalisasikan? Apakah pesangon pensiun 1 miliar ini akan dilakukan di pertengahan tahun ini seperti ketika Presiden mengumumkan nota keuangan di bulan Agustus, atau apakah nanti akan direalisasikan di akhir 2025 atau diumumkan di 2025 dan mulai direalisasikan di tahun 2026? Semua ini masih menjadi tanda tanya kita bersama. Dan tentunya kita masih menunggu perkembangan terbaru dari pencairan atau pencairan pesangon atau pemberlakuan pesangon pensiun 1 miliar ini. Kapan mulai diberlakukan? Di tahun 2025 ini.